Tahukah kamu apa pengertian dan perbedaan PDB dengan PDB per kapita? Bila belum tahu, simak video berikut. PDB adalah singkatan dari pendapatan domestik bruto. Secara umum, PDB diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari produksi barang dan jasa oleh unit produksi baik warga maupun perusahaan dalam sebuah negara dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam bahasa Inggris, PDB disebut GDP, singkatan dari Gross Domestic Production. Di tingkat daerah di Indonesia disebut PDRB, singkatan dari Produksi Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, kita memiliki istilah misalnya PDRB Provinsi Jambi, PDRB Provinsi Jawa Barat, PDRB Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Baik PDB maupun PDRB pengertiannya sama. Bedanya adalah PDB untuk tingkat nasional, sedangkan PDRB untuk tingkat daerah, yakni provinsi, kota, atau kabupaten. Cara menghitungnya pun sama. PDB berkaitan dengan tingkat kemakmuran. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran negara tersebut. Dengan kata lain, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Berdasarkan PDB ini, maka dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, cara penghitungannya adalah membandingkan PDB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Misalnya, sebuah negara, sebut saja negara Konoha, memiliki PDB sebesar 21.000 triliun rupiah pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 20.000 triliun rupiah. Dengan kata lain, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 1.000 triliun atau sebesar 5,3% pada tahun 2023. Maka pertumbuhan ekonomi negara Konoha pada tahun 2023 adalah sebesar 5,3%. Sementara itu, PDB per kapita yang juga disebut pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap warga biasanya dalam kurun 1 tahun. Cara sederhana menghitungnya adalah jumlah PDB dibagi rata dengan jumlah penduduk. Misalnya, PDB negara Konoha pada tahun 2023 seperti yang disebut di atas sebesar 21.000 triliun rupiah, sedangkan jumlah penduduknya pada tahun yang sama mencapai 280 juta jiwa. Maka secara sederhana, penghitungan pendapatan per kapita negara Konoha tersebut adalah 21.000 triliun dibagi dengan 280 juta penduduk. Dengan pembulatan maka diperoleh sekitar 75 juta. Dengan demikian, pendapatan per kapita negara Konoha pada tahun 2023 adalah 75 juta rupiah per tahun, atau setara dengan sekitar 6.250.000 rupiah per bulan, atau dibulatkan setara dengan 208.000 rupiah per hari, atau setara dengan 13,3 dolar Amerika Serikat per hari. Jika demikian faktanya, maka dapat dikatakan bahwa negara Konoha digolongkan sebagai negara kelas menengah atas. Sebab menurut Bank Dunia, negara dengan pendapatan per kapita sebesar 4,4 hingga 13,8 dolar Amerika Serikat per hari digolongkan sebagai negara kelas menengah atas. Oke teman-teman, berapa pendapatan per kapita daerahmu? Silakan tulis di kolom komentar ya.